Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Lediana Simun, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tingkat 4 semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membawa materi dengan judul Penanganan AUT dengan Perilaku Agresif. Salah satu alasan pendidikan yang cukup terkenal adalah pendidikan seumur hidup, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Dengan kata lain, pendidikan tidak mempunyai batas atas atau batas umur mulai dapat dididik sampai umur tertinggi di mana manusia dapat dididik. Yang berikut pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha manusia atau pendidik dengan penuh tanggung jawab untuk membimbing anak didik menuju kedewasaan. Pendidikan nasional itu bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, terampil, aktif, kreatif, dan berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan beberapa hal tersebut, peran pendidikan sangat penting dilakukan sejak masih dini. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Anggapan bahwa pendidikan baru itu bisa dimulai setelah sekolah dasar, yaitu pada usia 7 tahun. Tapi ternyata tidaklah benar. Bahkan pendidikan yang dimulai pada usia taman kanak-kanak atau usia 4-6 tahun pun sebenarnya sudah terlambat. Itu menurut para ahli, yaitu Dr. Andus Benjamin S. Bloom, dari hasil penelitiannya di bidang neurologi, mengatakan bahwa mengungkapkan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0-4 tahun itu hanya mencapai 50%. Artinya itu, bila pada usia tersebut anak tidak dapat diberi rangsangan secara maksimal, otomatis otak anak itu tidak akan berkembang. Tetapi suatu kenyataannya itu bahwa selama ini perhatian terhadap pendidikan anak usia dini itu masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju atau negara-negara lain. Dan dari situ berangkat dari atau belajar dari pengalaman negara maju, konsep pembangunan sumber daya manusia atau SDM itu justru dimulai dari pendidikan usia dini. Pengembangan anak usia dini itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu gizi, kesehatan, dan pendidikan yang dilakukan secara intensif dan utuh sejak anak dilahirkan. Karena hari ini saya membawa materi dengan penanganan AUT untuk perilaku anak yang agresif itu. Yang pertama di sini itu pengertian perilaku agresif menurut para ahli. Yang pertama menurut Rosamalia Devi. Menurut Rosamalia Devi pada tahun 2005, salah satu bentuk perilaku anak yang mengalami kesulitan perkembangan sosial adalah perilaku agresif. Itu menurut Devi itu bahwa perilaku agresif itu adalah perilaku anak yang mengalami kesulitan perkembangan sosial. Perilaku agresif dapat terjadi pada anak TK, yaitu suatu perilaku di mana mereka saling menyerang secara fisik berupa mendorong, memukul, berkelahi, maupun penyerangan secara verbal, baik mencaci, menjelek, menghina, berkata kotor, dan mengolok-olok. Menurut yang kedua itu, menurut Novan Ardiviani pada tahun 2014, menurut dia agresif itu adalah suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja yang ditunjukkan untuk menyerang pihak lain, baik secara fisik maupun secara verbal, tidak terlepas dari apa yang sudah dikemukakan oleh
oleh Rosmalia DeVey itu bahwa perilaku agresif yang ditunjukkan pada anak itu ada yang berupa secara verbal dan ada yang secara non verbal. Yang berikut adalah menurut Rita Ekti Lazati pada tahun 2005. Dia menjelaskan bahwa tingkah laku agresif itu harus segera ditangani dan mendapat perhatian baik dari orang tua maupun pendidiknya. Karena kalau dibiarkan saja perilaku agresif itu akan mempunyai peluang yang sangat besar menjadi sebuah perilaku yang menetap. Selain itu, di lingkungan sekolah juga anak cenderung ditakuti dan dijauhi temannya yang berakibat menimbulkan suatu masalah baru bagi anak karena terisolir. Misalkan itu kalau anak sudah mengalami perilaku agresif itu, otomatis pada lingkungan anak itu, misalnya ketika anak bermain, ketika anak selalu menonjolkan sikap agresifnya itu sering memukul temannya, mencaci maki temannya, itu otomatis anak akan dijauhi oleh teman-teman yang lain, dan disitulah anak akan mengalami masalah yang baru pada diri anak. Tingkah laku agresif ini jika dibiarkan begitu saja pada saat remaja akan menjadi tingkah laku yang khas pada kenakalan remaja. Yang berikut adalah jenis-jenis perilaku agresif. Beberapa perilaku agresif itu yang ditunjukkan anak menurut Rita Eka Izahti pada tahun 2005. Menurut dia itu ada dua karakteristik perilaku agresif yang ditunjukkan oleh anak. Yang pertama itu agresivitas yang wajar, yang kedua agresivitas yang tidak wajar. Agresivitas yang wajar itu maksudnya tidak setiap perilaku agresif yang dianggap sebagai tidak setiap perilaku agresif yang ditunjukkan oleh anak itu dianggap sebagai suatu tindakan yang bermasalah. Itu untuk agresivitas yang wajar. Yang kedua itu agresivitas yang tidak wajar. Agresivitas yang tidak wajar maksudnya di sini adalah di mana terdapat kecenderungan perilaku yang dimunculkan anak yang bersifat menetap. Itu agresif yang tidak wajar itu perilaku yang dimunculkan anak bersifat menetap itu karena diakibatkan tidak adanya penanganan yang baik yang diberikan oleh orang tua maupun yang diberikan oleh pendidik. Menurut Berkowitz dalam Wiwit Kurnianti itu dia mengelompokkan agresivitas itu ke dalam 3 jenis. Yang pertama agresif fisik, yang kedua agresif verbal, yang ketiga agresif pasif. Agresif fisik yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang secara fisik seperti memukul dan menendang. Kalau untuk yang agresif verbal itu berupa perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang sebagai umpatan atau bahkan ancaman seperti memaki dan mengancam. Kalau untuk agresif pasif yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang tidak secara fisik maupun verbal, misalnya menolak berbicara, bungkam atau tidak peduli. Misalnya itu perilaku agresif pasif di sini itu ketika kita berbicara, maksudnya ketika anak berbicara itu dengan anak-anak yang lain, ketika anak itu maksudnya menolak pembicaraan dari teman yang lain itu yang dikatakan sebagai agresif pasif. Yang berikut adalah tanda-tanda perilaku agresif. Terdapat 2 tanda yang dimunculkan dalam suatu tingkah laku agresif itu menurut Rim. Yang pertama itu menggigit, yang kedua memukul, mendorong, dan menggoda. Itu tanda-tanda perilaku agresif menurut Rim. Yang berikut adalah perilaku ya, ada beberapa perilaku yang menjadi karakteristik anak usia dini itu dengan perilaku agresif. Yang pertama itu cenderung melarikan diri dari tanggung jawabnya, baik tanggung jawab sebagai anak, peserta didik maupun sebagai teman. Yang berikut adalah enggan bergaul. Anak contohnya itu enggan bergaul itu contohnya itu anak selalu mengurung dirinya dalam rumah. Di sini anak tidak mau bermain atau bergaul dengan teman yang lain.
menanggapi dengan tidak menyenangkan saat bergaul dengan anak yang lain. Yang berikut, suka berbohong, sangat ingin dipuji dan diperhatikan. Seperti yang kita ketahui itu, sifat egosentris yang dimiliki oleh anak itu sangat tinggi. Misalnya ketika anak sudah melakukan sesuatu yang menurutnya itu sudah sangat luar biasa, dan ketika dia menunjukkan kepada orang tuanya atau kepada orang-orang sekitarnya, otomatis di sini anak ingin mendapatkan pujian atau reward. Itu karena sikap egosentris yang dimiliki oleh anak itu sangat tinggi. Yang berikut, tidak memiliki inisiatif untuk bekerja sama dengan teman-temannya, suka menyiksa binatang dan merusak tumbuhan, sering memulai perkelahian. Yang berikut adalah faktor-faktor penyebab perilaku agresif. Menurut Rim menjelaskan ada beberapa penyebab munculnya tingkah laku agresif pada anak. Yang pertama itu kekerasan, korban kekerasan. Tindakan orang di sekitar anak yang melakukan tindak kekerasan dijadikan sebagai objek imitasi. Hal ini dapat digambarkan menjadi sebuah mata rantai di mana anak yang pernah mengalami kekerasan akan melakukan hal yang sama kepada temannya. Misalkan di sini, kalau anak itu berada dalam lingkungan yang termasuk dalam lingkungan keras, otomatis di sini ketika anak bermain dengan teman-teman yang lain, apa yang dia dapat sebelumnya itu akan diterapkan atau akan melakukan kepada teman-teman yang bermain dengannya. Itu kalau anak berada dalam lingkungan yang keras. Yang kedua adalah terlalu dimanjakan. Keinginan yang selalu dituruti anak itu membuat perilaku agresif baik secara fisik maupun verbal. Hal ini dikarenakan anak merasa berkuasa, tidak mau berbagi atau tidak mau menerima apabila keinginan mereka tidak terpenuhi. Kalau kita selalu menunjukkan sikap manja kepada anak itu, kalau anak selalu dimanjakan itu, otomatis anak akan merasa bahwa seakan-akan dia saja yang berkuasa kalau memang kita selalu sering memanjakan anak, ya. Anak akan merasa bahwa dirinya itu sangat berkuasa dan anaknya itu sifatnya itu tidak mau berbagi atau tidak menerima apabila keinginan mereka itu tidak terpenuhi. Yang kedua itu televisi dan video game. Anak dapat meniru tindakan kekerasan dengan melihat tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan atau bermain video game. Jadi, untuk televisi dan video game di sini itu kita harus bisa membatasi waktu anak, jam berapa anak bisa menonton TV sampai jam berapa. Karena kalau kita hanya membiarkan anak untuk menonton televisi semau anak saja, otomatis di sini itu apa yang ditonton oleh anak itu, dan di sini juga orang tua perlu memperhatikan channel-channel apa yang bisa ditonton oleh anak. Karena kalau tidak, kalau hanya membiarkan kemauan dari anak itu, otomatis tidak perkembangan untuk anak itu tidak bagus. Yang keempat itu sabotase antara orang tua. Orang tua merupakan satu tim dalam mendidik anak. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan perilaku agresif. Dalam hal mendidik, orang tua harus seimbang dan tidak menciptakan sesuatu yang bertentangan antara ayah dan ibu. Yang berikut adalah kemarahan. Munculnya kemarahan dalam diri anak tanpa tahu penyebabnya. Misalkan melihat orang tuanya selalu bertengkar, penyakit yang diderita orang tua, atau situasi traumatis lainnya yang memunculkan rasa tidak bahagia dan frustasi. Yang berikut adalah penyakit dan alergi. Tidak kalah penting, ketegangan dan rasa frustasi yang muncul karena penyakit alergi atau kelemahan yang tidak disadari orang tua juga berperan dalam munculnya perilaku agresif pada anak. Novan Ardiviani pada tahun 2014 sampai 2015
Menurutnya ada dua faktor penyebab penyebab perilaku agresif anak. Yang pertama itu faktor biologis, yang kedua faktor lingkungan. Faktor biologis itu ada dua hal yang termasuk dalam faktor biologis. Yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor bentuk dan anatomi tubuh. Faktor keturunan yang mana anak berperilaku agresif karena memang dahulu ayah dan ibunya juga memiliki perilaku agresif. Jadi perilaku agresif yang dimiliki oleh anak juga itu bisa sangat berpengaruh pada keturunan, karena kalau misalkan ayah atau ibunya itu memiliki perilaku agresif, itu akan cenderung akan diturunkan atau diwariskan kepada anak. Yang kedua itu faktor bentuk dan anatomi tubuh. Misalnya saja anak yang memiliki badan besar merasa dirinya itu lebih unggul dari anak-anak lainnya. Hal ini itu akan menjadikannya memiliki akses untuk menindas atau berbuat merugikan anak yang tergolong lemah. Yang kedua itu faktor lingkungan. Anak hidup berinteraksi dengan anak lainnya di lingkungan beda-beda, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Masing-masing lingkungan tersebut itu memberikan pengasuhan yang positif dan dapat memberikan pengasuhan negatif dan dapat memunculkan perilaku agresif. Jadi, anak itu tidak hanya berada dalam satu lingkungan saja, yaitu lingkungan keluarga, tetapi juga anak itu dapat hidup di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan dari ketiga lingkungan tersebut, otomatis anak mendapat perilaku yang berbeda-beda atau pengaruh yang berbeda-beda. Ketika anak berada dalam lingkungan keluarga, misalkan keluarga selalu memberikan perilaku yang positif, tetapi kalau anak sudah berada dalam lingkungan itu selalu tidak hanya memberikan perilaku-perilaku yang positif saja untuk anak, tetapi ada yang negatif. Yang berikut upaya mengatasi perilaku agresif. Menurut Rusda Kuto pada tahun 1996 itu ada beberapa cara yang digunakan untuk menangani anak yang berperilaku agresif. Yang pertama itu latihan, yang kedua bermain, yang ketiga saran dan nasihat, yang keempat pengkondisian, yang kelima model peniruan, yang keenam konseling. Itu menurut Rusda Kuto ada 6 cara yang digunakan untuk menangani anak yang berperilaku agresif. Yang pertama tadi latihan. Latihan adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai tujuan yang diinginkan tercapai. Tujuan dari kegiatan ini atau latihan ini itu berfungsi untuk mengubah perilaku, sikap, dan kebiasaan yang lama yang tidak baik. Yang kedua itu permainan. Seperti yang kita ketahui dunia anak itu adalah dunia bermain, sehingga permainan yang tepat dapat digunakan sebagai salah satu penanganan permasalahan yang terjadi pada anak. Melalui alat dan benda-benda yang dipakai dalam permainan dapat dipergunakan sebagai objek untuk menyalurkan ketegangan fisik anak. Yang berikut saran dan nasihat. Kegiatan ini sering diberikan kepada yang memerlukan dan banyak yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru dapat memberikan nasihat yang bertujuan agar anak melakukan maupun tidak melakukan perilaku yang dinasihatkan. Selain itu, nasihat dapat diberikan saat membutuhkan bantuan dalam mengatasi kesulitan yang dialami. Yang keempat, pengkondisian. Pengkondisian adalah suatu cara membentuk keadaan sesuai apa yang diinginkan yang bertujuan untuk merubah perilaku yang tidak diinginkan. Yang berikut, model dan peniruan.
Mengingat sifat anak yang berada pada tahap imitasi, cara ini dapat dimanfaatkan secara baik. Cara yang dilakukan dengan memperlihatkan model-model yang diinginkan oleh anak. Konseling. Kegiatan ini membutuhkan seorang ahli untuk melakukan proses pemberian bantuan dalam satu tatap muka. Konseling yang dimaksud di sini adalah karena ada 6 cara, menurut Rusdo tadi, karena ada 6 cara yang dapat digunakan untuk menangani anak yang berperilaku agresif. Dari ke-6 cara tersebut, dari kelima cara tersebut, misalnya tidak bisa sudah dilakukan tetapi tidak ada perubahan pada anak. Cara yang terakhir adalah konseling. Kegiatan konseling di sini yaitu kegiatan yang membutuhkan seorang ahli untuk melakukan proses pemberian. Kegiatan konseling itu kita bisa mencari ahli yang bagian misalnya psikologi anak untuk melakukan proses pemberian bantuan dalam tatap muka. Dalam Novan Ardiviani pada tahun 2014, perilaku agresif pada anak usia dini itu dapat diminimalisasi dengan menciptakan lingkungan bermain yang kondusif, baik di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ada 6 langkah yang dapat dilakukan oleh pendidikan PAUD dalam menciptakan lingkungan kondusif, antara lain mengurangi tindakan yang respektif pada anak yang agresif, tidak memberikan hukuman fisik pada anak yang agresif, memberikan perhatian dan apresiasi pada perilaku anak yang agresif yang positif, memberikan kepercayaan kepada anak yang agresif, memberikan kenyamanan kepada semua anak didik, dan membatasi hak anak. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan hari ini. Dari beberapa cara saya sudah jelaskan tadi cara penanganan. Saya mengambil kesimpulan bahwa perilaku agresif merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang ditunjukkan dalam bentuk menyerang pihak lain untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Baik, terima kasih. Sekian saja materi dari saya.